Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Dewi Ayuning Dinanti dengan NPM 253020126 dari Program Studi Teknologi Pangan kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pancasila yang berjudul Memenuhi Ruang Digital. Selamat menyaksikan. Sekarang kita hidup di era yang disebut sebagai era digital, sebuah zaman di mana teknologi dan internet telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas manusia. Dari bangun tidur sampai sebelum tidur lagi, hampir semua kegiatan kita melibatkan teknologi digital, membuka media sosial, membaca berita, belajar daring, bahkan berbelanja pun kini serba digital. Tetapi di balik semua kemudahan itu, ada satu pertanyaan penting. Apakah ruang digital yang kita isi dan kita tinggali setiap hari sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita? Ataukah justru tanpa sadar kita ikut mengisi ruang digital dengan hal-hal negatif seperti ujaran kebencian, hoaks, atau perilaku tidak beretika? Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, tahun 2023, pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 210 juta orang, itu artinya lebih dari 77% masyarakat Indonesia sudah terhubung dengan internet. Namun, besarnya jumlah pengguna ini ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas interaksi yang terjadi di ruang digital. Kita masih sering melihat berbagai masalah seperti penyebaran berita palsu atau hoaks, ujaran kebencian, perundungan digital atau cyberbullying, dan pelanggaran privasi. Misalnya komentar kasar di media sosial yang dihakimi orang lain tanpa tahu kebenarannya atau menyebarkan foto seseorang tanpa izin. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan kematangan moral dan karakter bangsa. Disinilah pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral untuk menuntun perilaku kita, bukan hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia digital. Sekarang, apa sebenarnya makna dari memenuhi ruang digital? Memenuhi di sini bukan sekedar hadir di dunia maya, melainkan mengisi dan memberi makna positif di dalamnya. Jadi, memenuhi ruang digital berarti berpartisipasi aktif menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan mencerminkan nilai kemanusiaan. Sama seperti di dunia nyata, kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan fisik, membersihkan sampah, dan berbuat baik kepada sesama. Maka di dunia digital pun, kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga kebersihan informasi, menyebarkan kebaikan, dan menghormati orang lain. Kalau di dunia nyata kita gotong royong membersihkan lingkungan, di dunia maya kita gotong royong membersihkan ruang digital dari kebohongan, ujaran kebencian, dan kebodohan informasi. Dengan kata lain, memenuhi ruang digital adalah bagian dari digital citizenship, menjadi warga negara digital yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga beretika dan berkepribadian Pancasila. Bagaimana sih setiap sila dalam Pancasila bisa menjadi pedoman bagi kita di dunia digital? Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya dalam ruang digital mengingat bahwa setiap tindakan di ruang digital dilihat dan dinilai oleh Tuhan. Karena itu, kita harus beretika, jujur, dan menghindari ujaran kebencian yang menyinggung agama atau kepercayaan lain, mengunggah konten yang positif, dan tidak menistakan keyakinan orang lain. Juga bagian dari wujud sila pertama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya dalam ruang digital, menghormati martabat sesama pengguna internet, jangan melakukan body shaming, tidak menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin, dan tidak melakukan perundungan digital. Dalam ruang digital, empati dan kesantunan tetap harus dijaga. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Penerapannya dalam ruang digital harus menjadi tempat yang memperkuat rasa nasionalisme, bukan memecah belah bangsa. Hindari konflik karena perbedaan agama, ras, atau pilihan politik. Sebaliknya, gunakan media digital untuk memperkuat semangat kebersamaan dan cinta tanah air. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapannya dalam ruang digital, di media sosial, setiap orang punya kebebasan berbicara, tapi kebebasan itu harus disertai tanggung jawab.
Gunakan kebijaksanaan dalam berdiskusi, dengarkan pendapat orang lain, jangan mudah tersulut emosi, dan utamakan data, bukan sekedar opini. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya dalam ruang digital, dunia digital harus menjadi ruang yang adil bagi semua. Dukung akses digital yang merata, bantu orang lain belajar teknologi, dan gunakan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan begitu, kita membantu mewujudkan keadilan sosial di era digital. Dengan memahami dan menerapkan kelima sila ini, kita bukan hanya pengguna teknologi, tetapi juga penjaga nilai-nilai kemanusiaan di dunia maya. Bagaimana cara konkret untuk memenuhi ruang digital dengan nilai-nilai Pancasila? Langkah-langkah sederhana tapi berdampak besar. Yang pertama, bijak sebelum berbagi. Pastikan informasi yang kita sebarkan benar dan bermanfaat. Saring sebelum sharing. Yang kedua, gunakan media sosial untuk edukasi. Jadikan akun kita sarana untuk berbagi aspirasi, ilmu, atau motivasi positif. Yang ketiga, hargai perbedaan. Jangan langsung menolak pandangan orang lain. Setiap orang berhak berpendapat, tapi mari berdialog dengan santun. Yang keempat, jaga privasi diri dan orang lain. Jangan unggah data pribadi seperti alamat atau foto orang lain tanpa izin. Yang kelima, ikut serta dalam kegiatan literasi digital, misalnya dengan mengikuti kegiatan siber kreasi Kominfo atau kampanye. Setiap tindakan kecil tersebut, jika dilakukan oleh jutaan pengguna, akan menciptakan ruang digital Indonesia yang berbudaya dan beradab. Untuk memahami penerapannya, ada dua contoh nyata. Kasus pertama, saat pandemi COVID-19. Banyak berita palsu menyebar di media sosial. Ada yang menyebarkan hoaks tentang vaksin, ada yang membuat teori konspirasi. Akibatnya, masyarakat menjadi panik, saling curiga, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Padahal jika kita semua meneliti informasi sebelum menyebarkannya, hal itu tidak akan terjadi. Ini pelajaran penting bahwa sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut kita untuk bertanggung jawab terhadap dampak informasi yang kita sebarkan. Kasus yang kedua, gerakan positif seperti #bijakbersosmed atau #Indonesia-Cerdas-Digital yang diinisiasi oleh Kominfo atau komunitas siberkreasi. Gerakan ini mengajak masyarakat mengisi media sosial dengan konten edukatif dan inspiratif. Inilah wujud nyata sila ketiga persatuan Indonesia di dunia maya menciptakan semangat kebersamaan di tengah perbedaan pandangan dan latar belakang. Sebagai generasi muda, mahasiswa punya peran yang sangat strategis. Kita adalah generasi yang paling aktif di dunia digital. Setiap hari kita membuat, mengunggah, dan menyebarkan informasi. Maka, kita juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan digital yang beretika. Mahasiswa bisa menjadi agen perubahan digital, bukan hanya pengguna pasif, tapi pencipta konten positif, penebar semangat kebangsaan, dan pelopor etika bermedia sosial. Dengan semangat Pancasila, kita bisa menjadi digital influencer yang bukan hanya populer, tapi juga membawa nilai moral dan sosial yang baik. Dunia digital membutuhkan generasi yang bukan hanya melihat teknologi, tetapi juga melihat nilai dan moral. Pada akhirnya, memenuhi ruang digital bukan hanya tentang menguasai teknologi, tetapi tentang menjaga jati diri bangsa di dunia maya. Dunia digital adalah cermin dari siapa diri kita. Jika kita ingin bangsa yang beradab, maka isi ruang digital kita juga harus beradab. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap aktivitas online, agar setiap klik, setiap unggahan, dan setiap komentar kita bisa mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan begitu, kita bukan hanya pengguna internet yang cerdas, tetapi juga penjaga moral bangsa di era digital. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.